wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jamaah salat fardu subuh Masjid Agung Karimun yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah di mana saja. Subuh ini kita pertama Fatihah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para anbiya, sahabat, tabi'in, tabi'in, para aulia wa syuhada wa salihin, kepada abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jami' masyayikhina fid din, khususan Abu Yasin Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani wa Abu Yasin Ahmad bin Said Muhammad Al-Maliki Al-Hasani, amaddanallahu bimadadihim wa afada alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wa dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abu Yasin Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani fi kitab Al-Mukhtar min Kalamil Akhyar. Abu Utsman Sa'id bin Ibrahim Al-Khiri radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Utsman Syekh Abu Utsman Sa'id bin Ismail Al-Khiri radhiyallahu ta'ala anhu. Wa asyaihu al-imam al-muhaddis al-wa'id al-qudwah Syekhul Islam al-Ustadz Abu Utsman. Beliau adalah seorang syekh, imam, ahli hadis, seorang tukang pemberi nasihat, wa'id, yang dijadikan panutan Syekhul Islam al-Ustadz Abu Utsman Said. Kalau aslinya al-Ustadz itu gelar yang tinggi. Kalau kita kan Ustadz, gelar Ustadz itu bahkan di atasnya Syekh. Rata-rata ulama ini disebut Syekh. Ustadz ini di atasnya gitu. Al-Ustadz semacam contoh kalau di kuliah zaman sekarang, profesor, gelar profesor itu kalau di kuliah-kuliah di Arab sana disebut dengan Ustadziyah, gelar Ustadz dikasih gelar. Kalau udah profesor itu baru dipanggil Ustadz. Al-Ustadz ini profesor. Kalau kita paling bawah, nah, istilahnya gelar Ustadz itu ya untuk ya guru-guru, pokoknya guru-guru agama awal-awal, mengajar-ngajar awal. Kalau di sana justru aslinya ya ini Imam Abu Utsman itu Al-Ustadz Abu Utsman. Nah, ini berarti gelarnya tinggi dia. Misalnya ustadznya para masyayikh, para guru, para syekh. Ya. Itulah makanya disebut gelar doktor itu kalau bahasa Arabnya ustadziyah, ustadz. Itu doktor, al-ustadz, doktor. Apa? Profesor. Nah, gelar profesor disebut al-ustadz. Berarti sudah paling tinggi. Yaitu sih urusan apa namanya? Nama atau gelaran. Ya, daerah berbeda dengan daerah. Memang kalau kembali kepada asal, jadi al-ustadz itu bukan satu gelar atau peringkat yang remeh, ya. Itu peringkat yang sangat tinggi. Abu Utsman Sa'id bin Ismail bin Sa'id bin Mansur An-Naisaburi Al-Hayri As-Sufi,
Maulidu sanata salasin wa mi'atin bir rai. Lahir pada tahun 230, ya Allah. Tengok ya. Lahir tahun 230 sampai sekarang 1200 tahun. Berarti kita ini dah periode dah. Aduh, dah akhir kali. Berarti orang yang hidup zaman dulu tuh jauh lebih baik dan tak ada semuanya. Kalau kita pikir tuh, itu berarti pun nanti kan tak ada semua ini. Ya Allah, tinggal cerita. Tapi kadang-kadang tuh tak merasa. Kalau di dunia ini kita nak gantian dengan orang lain, tak merasa. Bukti sudah banyak. Zaman sekali tak usah jangan Nabi Adam jauh betul. Mulai zaman Rasulullah saja, Rasulullah sudah wafat, sahabat wafat, tabiin. Sekarang sudah 1400-an tahun, 1500-an tahun. Berarti kan dunia ini memang betul-betul berputar dan penghuninya juga betul-betul bergantian. Ini tak sadar-sadar. Pada rumah sebelah dah kenduri sana, kenduri sini, takziah sana, takziah sini. Tiap malam kenduri. Masih aja tetap aku hidup selama-lamanya gitu perasaan, ya tak? Kalau dah baru oh iya mati ini betul berarti. Itu subhanallah. Coba kita sadar mau mati itu mulai sekarang, kan bagus ibadahnya. Tapi tak kalau dah napas dari sini itu baru oh berarti aku nak mati betul ini berarti. Itu baru sadar tuh. Napas dah bisa dihitung berapa kali napas lagi. La haula wala quwata illa billah. Lah nak cari apa lagi di dunia ini, coba bayangkan. Dengan pendeknya umur yang Allah berikan kepada kita umat Nabi Muhammad ini pendek-pendek. Zaman dulu umatnya Nabi Nuh 1000 tahun meninggal juga. Coba zaman Nabi Nuh manusia itu umurnya sekitar 1000-an tahun, itu pun mati juga kan, tak ada juga sekarang. La haula wala quwata illa billah. Kita umatnya Nabi Muhammad 100 tahun barang antik sudah, antik luar biasa 100 tahun sudah. Sudah dia. Kita tengok baca-baca sejarah-sejarah orang-orang terdahulu. Kita pun akan jadi orang terdahulu kita ketika terlewat 200 tahun nanti kalau belum kiamat lah. 200 tahun entah cemana karimu ini kita pun tak tahu. Mungkin Masjid Agung ini dah dibangun ulang lagi yang bagus. Ya tak? Entah depan entah jadi apa. Nanti wah jalannya seperti apa. 200 tahun bang. Jangan 200 tahun yang akan datang. Kuburan mungkin dah penuh di mana-mana kuburan, tindih. Kuburan tak ada. Tepikan tulangnya, masukkan yang baru. Tepikan tulangnya, masukkan yang baru. Rata kuburan semua. Ini perumahan sebelah ini sudah hancur dah. Buruk semuanya. 200 tahun ganti baru, bangun. Apa namanya, rumah susun yang tinggi-tinggi. Kita dah tinggal cerita tuh nanti. Oh ini Atuk Ijal tahun 2000 berapa? Wah gitu kan. Nah tinggal cerita 200 tahun yang lalu. Tengok siapa kau anak siapa. Oh ini ada Atuk Ijal di Masjid Agung dulu dia. Ketemu dia tuh 200 tahun. Bukan. Ini 1200 tahun yang lalu ada manusia sudah di dunia. Bahkan zaman Nabi Adam jauh lebih. Macam akal ni macam susah nak menerima, macam susah. Tapi itulah realitanya. Dunia ini dulu kalau kita dihitung awal kejadiannya, penciptaannya, ya kalau berdasarkan penciptaan Allah kan kun fayakun. Tapi kalau dikaji dengan ilmu fisika kan dulu, ilmu biologi, ilmu fisika kan bola api kan mutar, dingin dia, dingin. Hanya jadi tanah kan gitu. Ini secara inilah ilmu dunia dia kan. Kalau Allah kun fayakun itu kan. Akhirnya dingin, kemudian Allah ciptakan semuanya di situ, tumbuhan, hewan, manusia dan sebagainya. Setelah itu kita tahun 2022 ada di sini.
Tak penghuni yang urutan berapa. Qadima Naisabur li sibatil al-Ustaz Abi Hafiz An-Naisaburi. Dia datang ke Naisabur untuk suhbah. Suhbah ini maksudnya menjadi muridnya, ya, dengan Al-Ustaz Abu Hafiz An-Naisaburi. Ya, ini Al-Ustaz Abu Hafiz An-Naisaburi, bukan kelasnya guru TPQ TPA apa ini, bukan, tapi ulama besar. Itu disebut dengan Al-Ustaz. Wa kana mujabud da'wah. Al-Imam Abu Utsman Sa'id bin Ismail Al-Hiri itu seorang yang mujabud dakwah. Dakwahnya ini betul-betul makbul. Masyaallah. Wa kana majma'ul ibad wa zuhad. Beliau ini ada tempat berkumpulnya para ubat, ahli-ahli ibadah selalu datang ke beliau. Az-zuhad, orang-orang yang zuhud, tak cinta dunia. Zaman 1200 tahun yang lalu, dunia ini apa sih isinya? Isinya apa? Lembu, onta, kambing, kebun. Itu dunia isinya. Itu kayak gitu pun sudah menggoda orang untuk ibadah 1200 tahun yang lalu. Kalau sekarang isinya mobil Velfire, rumah besar indah, HP mahal luar biasa, HP belasan juta dibeli juga, masa 20 juta, ayo dibeli juga HP itu. Subhanallah. Ini zaman dulu aja yang sini kambing, onta, lembu itu bisa menggoda orang untuk apa? Lupa terhadap akhirat. Apalagi zaman sekarang. Allahu Akbar. Kita berada di zaman fitnah yang luar biasa. Subhanallah. Wa kana majma'ul ubad wa zuhad. Jadi mulai zaman dulu lagi ya macam ini sudah. Saya Imam Al-Ustaz Abu Hafiz An-Naisaburi ini tempat berkumpulnya para ubat, orang-orang ahli ibadah selalu datang ngumpul gitu. Az-zuhad, orang-orang zuhud ngumpul datang, ya, dengerin nasihatnya, ilmunya dan sebagainya. Ya gini sudah orang-orang zaman dulu sudah kayak gini sudah. Tetap seperti itu. Sementara orang-orang lain sibuk dengan dunianya. Ini kumpul. Dia macam apa ya? Al-arwah junudun mujannadah. Ruh-ruh itu dia akan berkelompok-kelompok sesuai. Kalau dia ada kecocokan dia akan menyatu, tidak akan bercocok maka dia akan berpisah. Jadi seperti ini. Al-Ustaz Abu Hafiz An-Naisaburi dia duduk aja di situ. Orang-orang yang satu ini ruhnya ini ada kecocokan, suka ibadah, suka zikir, suka apa, datang. Itu sudah Allah atur. Yang mau duduk, yang mau apa di majelis ilmu, majelis zikir, itu memang Allah memang ada kecocokan di dalam ruhnya. Dipaksakan nggak bisa. Macam ini, tidak ada kecocokan. Yang suka apa nih kata orang nih, joget-joget, yang suka apa, ngumpul sama orang-orang yang kayak gitu. Nah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di majlis yang mulia seperti ini, majlis ilmu, majlis zikir. Min kalamihi man amara sunnata ala nafsi qawlan wa fi'lan nataqa bil hikmah. Barang siapa yang meramaikan sunnah pada dirinya, baik itu perkataan ataupun perbuatan, maka dia akan mengatakan, berbicara dengan hikmah. Ya, siapa saja yang selalu meramaikan dirinya dengan sunnah baginda Rasulullah SAW, baik berupa perkataan ataupun perbuatan, maka dia akan, kalau berbicara ini berhikmah, didengarkan anak, mudah masuk ke dalam hati. Tuh. Kalau orang suka sunnahnya baginda Rasulullah SAW. Ada orang
Dia kalau ngomong macam angin lalu aja, tak bisa masuk. Ada orang kalau ngomong judulnya sama, yang disampaikan sama, tapi kalau dia yang ngomong ini terasa tuh, nah, hikmahnya nampak terasa di dalam hati. Makanya tengok-tengok orangnya, bukan hanya sekedar apa yang disampaikan, tapi siapa yang menyampaikan. Ada hikmah mengatakan ma kharaja minal qalb wasala ilal qalb wa ma kharaja minal lisan hadul adhan. Apa yang keluar dari hati maka dia akan masuk ke dalam hati. Sehingga apa yang keluar dari lisan cuma dari mulut saja fadul adhan, maka batasnya cuma sampai di telinga saja, tidak akan masuk ke dalam hati. Tak masuk. Ini cuma dia cuma ngomong mulutnya aja, tidak dari hati. Itu yang dengar pun cuma sampai di telinganya aja, tak masuk ke dalam hati, tidak ada hikmahnya. Kalau ini orang yang mau meramaikan dirinya dengan sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW, baik perkataan ataupun perbuatan, maka dia akan ketika berbicara itu berhikmah bicaranya. Waman amarul hawa ala nafsi nataqa bil bid'ah. Barang siapa yang meramaikan dirinya dengan hawa nafsu, maka dia akan berbicara dengan bid'ah, hal-hal yang bid'ah yang akan keluar daripada mulutnya. Liqaulihi ta'ala wa in tuti'u tahtadu. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman wa in tuti'uhu tahtadu. Jika kalian mentaatinya maka kalian akan mendapat petunjuk. Wa in tuti'uhu tahtadu. Jadi apa maksudnya? Kalau orang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka otomatis Allah akan memberikannya petunjuk. Ketika Allah memberikan petunjuk di dalam hatinya, otomatis dia kalau ngomong nih, ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Karena Allah ngasih dia petunjuk dalam hatinya, Allah yang ngisi. Ketika orang tersebut taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-khawfu minallahi azza wa jalla yusiluka ilaih. Takut kepada Allah akan mengantarkanmu kepadanya. Biasanya orang ini kalau takut tentu menjauh. Ada seorang takut kepada harimau, apakah dia terus mendekat? Ya taklah, mana ada ceritanya. Orang takut dengan ular, tak mungkin dia mendekat, tentu dia menjauh. Tetapi kalau dengan Allah Subhanahu wa taala, takutmu kepada Allah Subhanahu wa taala justru itu akan mendekatkanmu kepadanya. Bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah? Dengan cara takut kepada Allah. Takut gimana maksudnya? Takut untuk meninggalkan perintahnya, takut untuk melanggar larangannya, takut terhadap siksanya. Dengan begitu orang akan takut kepada Allah tapi justru mendekat. Itu, ya kan? Bang Ijal takut dengan kucing umpamanya, mendekat apa menjauh? Jauh namanya orang takut, ya. Takut. Tapi kita kalau berhubungan dengan Allah Subhanahu, kita takut dengan Allah, kita justru mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal ujbu yaqtauka anhu. Dan ujub itu akan memutuskanmu dari Allah Subhanahu wa taala. Ujub jangan. Orang rajin sholat, rajin puasa, rajin infak, dia ini rajinnya puasa, sholat, zikir, sedekah. Ini mendekat kepada Allah. Sudah dekat kepada Allah, kemudian tiba-tiba setan masuk ke dalam hatinya. Dia ini merasa hebat. Sunatku banyak sudah, puasa sunnahku banyak, infakku banyak, merasa wah gitu di dalam hati. Yaqta'uka anhu, langsung putus itu.
kembali kepada nol, habis. Dia bangun dari bawah, sholat rajin, sholat rajin, sholat rajin, sholat rajin, sholat rajin, puasa rajin, tegas, dikit rajin, naik ke atas. Jaga hati, itu pentingnya. Jadi ibadah itu bukan cuma rajin ibadah saja, tapi harus dijaga bagaimana ibadah ini tidak hancur. Dan sampai atas, ujub. Padahal ujub. Engkau kalau Allah tak kasih kau kesehatan, kau tidak akan sampai ke masjid. Kalau Allah tak kasih kau harta, engkau tidak akan menjadi orang yang pemurah. Engkau tidak akan menjadi orang yang suka berinfak. Kalau Allah tak kasih kau ilmu, kau tak mungkin bisa memberi manfaat, mengajar, memberi ilmu kepada manusia. Lah kok merasa aku gitu, habis, langsung putus. Harta itu 1 menit bisa, 1 detik bisa dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rumah bagus, indah, mobil mewah, kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala musibah, 1 hari mobilnya masih kredit belum lunas pun ikut hancur. Habis, utang di mana-mana numpuk, rumah baru dibangun, hancur, melarat seketika. Harta dengan jabatannya sebentar aja dipecat, langsung buang, tahu tidak punya jabatan. Ini sudah infak rajin, wah, sholat rajin, wah. Allah Subhanahu wa Ta'ala udah ngasih engkau nikmat sehingga Allah mengantarkan engkau ke masjid. Allah mengasih engkau nikmat hidayah sehingga kau ini rajin puasa, rajin ini. Lah kau merasa aku gitu, itu namanya ujub. Seperti Qarun itu dia tidak mengakui kalau harta itu adalah memang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberinya. Katanya ini aku mendapat karena pandainya aku cari duit, katanya. Jadi masa aku gitu. Nah, itu bahaya luar biasa. Ujub, naudzubillah semuanya. Sehebat apapun ibadah kita, ya, sebanyak apapun infak kita, segala macam hal, itu semua atas la haula wala quwata illa billah. Itu semua atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada celah untuk ujub, itu tak ada. Kalau nak ujub macam mana? Coba Allah kasih kau sakit menaun, terbaring kau dekat tempat tidur bertahun-tahun, macam mana kau nak datang ke masjid? Macam mana kau? Salat Jumatan aja kau susah nak pergi. Ini Allah kasih kau kaki sehat, badan sehat, semua sehat, kasih duit, kasih kendaraan, datang ke masjid. Ini kalau Allah tak kasih, tak support ini semua, mana mungkin aku datang sampai di sini? Allah kasih hidayah kepada kita semuanya. Jadilah kita seperti ini. Ya, alhamdulillah, cuman kita bersyukur saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan ujub terhadap apa yang kita tidak melakukan apa-apa. Bangga terhadap sesuatu yang bukan kita yang melakukan. Itulah awal timbulnya ujub, karena merasa kita melakukan banyak hal. Padahal hakikatnya ibadah kita semuanya ini, itu semuanya adalah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Bukan kita yang hebat, tapi Allah pilih kita. Dipilih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita alhamdulillahirabbil alamin. Itu saja. Pilih, nah ini kau gini. Udah. Jadi kita ini sebetulnya tidak berbuat apa-apa. Jadi mau sombong di mana? Orang nggak berbuat apa-apa kok mau sombong, mau ujub. Wahtiqarun nasi fi nafsika maradun la yudawa. Meremehkan orang lain di dalam dirimu adalah sakit yang tidak ada obatnya, sakit yang tidak bisa disembuhkan. Meremehkan orang lain di dalam hatimu, orang lain diremehkan. Ujub itu dia merasa wah hebat, orang lain apa. Dia merasa semua orang ini di bawahnya ini. Ya, nih, aku lebih banyak hebatnya, sholatnya, ininya, itu berapa? Orang itu apalah, baru aja belajar sholat udah meremehkan orang lain.
kayak sudah paling dekat, paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujub, wow, habis, belum mulai dah turun lagi itu. Belum mulai sudah turun lagi. Baru nak mulai. Jangan merasa lebih baik daripada orang lain. Ujub, masa merasa, oh aku rajin, aku aku. Nengok orang ini macam rendah semuanya. La haula wala quwata illa billah. Kita tak tahu hakikat itu nanti ada di akhir. Innamal umuru bil khawatimiha. Segala sesuatu itu yang dinilai nanti akhirnya. Sekarang ada orang rajin ibadah, rajin. Tak tahu akhirnya bagaimana nanti. Ada orang istilahnya ya mungkin dia bermaksiat dan sebagainya. Kita tak tahu akhirnya seperti apa nanti. Maka maksudnya yang ahli-ahli ibadah ini enggak usah ujub, enggak usah sombong. Ya. Enggak usah ujub, enggak usah sombong karena akhirnya belum tahu. Yang ahli maksiat ya nak sombong apa ahli maksiat? Memang ahli maksiat paling tidak dia merasa aduh aku ni siapalah, aku ni tak ada apa-apa. Itu bagus luar biasa. Tuh ada maksiat sombong pula. Alah orang salah sosok alim aja udah maksiat sombong lagi. Mau jadi apa? Lah engkau ini apa yang kau nak sombongkan? Ibadah tidak merasa lebih bagus lagi. Entahlah kalau ada begitu. Hakun liman a'azzahullah bil ma'rifati alla yudhilla nafsahu bil maksiyah. Hak bagi orang yang Allah muliakan dengan makrifat, yaitu dia tidak menghinakan dirinya dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, bermaksiat itu hakikatnya menghinakan diri sendiri. Ya, menghinakan diri sendiri. Padahal Allah sudah muliakan, tapi dia menghinakan diri sendiri. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Masih banyak, tapi biar sedikit, tapi semoga berkah dan bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.